Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, para sahabat-sahabat ya, dimanapun kalian berada, saya penasaran karena secara dalam petunjuk yang ada, dengan adanya kediaman Riman ini, Guru Mahadatu ini sering pindah-pindah. Tapi apapun bentuknya ya, di Bukit Gunung Kendit ini memang ada suatu tempat-tempat khusus. Ada yang memang mereka lakukan, boleh dikatakan peristirahatan ya. Tapi hebatnya Guru Mahadatu ini, bisa dia muncul, bisa dia merasuki sukma, meraga sukma ya, meraga sukma. Apalagi kalau Mak Datu itu sudah manggil, kepepetnya Mak Datu selalu dia manggil Maha Gurunya itu. Tapi saya penasaran, saya sudah berkelok-kelok ya melalui perjalanan-perjalanan tempat di mana si Mak Datu ini selalu berada. Saya pastikan, karena begini sahabat, pengen saya bicara baik-baik. Masalahnya ada sesuatu yang tersembunyi yang dirahasiakan Mak Datu. Tapi walaupun Mak Datu punya pusaka katanya dari mana-mana, saya nggak takut sahabat ya. Saya juga dibekali pusaka, walaupun saya pusaka kecil. Ada yang namanya pusaka kecil itu ya, ini yang namanya boleh dikatakan seperti batu kecil ya. Ini dari Bunda Ratu Nyiro Kidul ya, ini bunda asli ya. Saya nggak pernah bawa ini, saya bawa mau nemuin gurunya Mak Datu itu. Saya bawa, kalau dia nanti bisa hebat, ngakuin sakti, saya akan coba dengan pusaka ini. Walaupun dia bawa pusaka yang di perut, yang di kalung, maupun yang dipegang, saya nggak gentar. Saya walaupun ini kecil, mustika ya, nah, ini mustika memang saya bawa dari rumah, saya dikasih Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Ini mau saya hantamkan nanti si gurunya, si Maha Gurunya, siapa namanya, Mak Datu itu. Untuk itu sahabat, mohon doanya, dukungannya. Jangan lupa kalian tekan tombol jempolnya ya, di like, dan tekan tombol loncengnya, di subscribe ya, dan di share. Silahkan kalian komentar. Mudah-mudahan perjalanan saya untuk menemui Maha Guru Mak Datu itu, karena dia ini, Mak Datu ini mau nguasain tempat-tempat yang dimana kediaman tempat-tempat Banggai Lampung ya. Mau tim-tim Banggai Lampung juga mau dihabiskan, mau dilenyapkan. Itu jahatnya Mak Datu ini, karena misi mereka ini ada tujuan tersendiri ya. Padahal mereka ini sudah dapat namanya pegangan-pegangan itu selalu ada, penghasilan duit itu sudah ada. Tapi Mak Datu sama Maha Gurunya ini termasuk orang-orang sakti ya, tapi salah jalan, salah guna. Tapi jangan khawatir sahabat, segala sesuatu ini saya jelaskan sama sahabat-sahabat. Tak ada yang namanya hidup dunia ini orang sakti, orang hebat, nggak ada ya. Yang lebih sakti, orang hebat itu adalah dia bisa yang namanya menahan diri, menguasai hawa nafsunya ya. Orang hebat itu bisa untuk menciptakan, berbuat baik kepada manusia. Itu orang sakti ya. Tapi kalau mereka ini bukan orang sakti ya, sesat. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka mau benar sendiri ya, karena mereka tidak bisa mengendalikan hidup, mengendalikan diri, seolah-olah mereka paling benar sendiri. Saya akan menelusuri ya kediaman di mana biasanya yang disembunyikan, persembunyian daripada salah satu guru Mak Datu yang diagung-agungkan itu ya. Jangan lupa sahabat, support dan dukung terus. Yuk kita jalan, kita ikuti. Nah jadi sahabat, saya akan menelusuri. Katanya sih memang tidak jauh dari tempat yang namanya
persembunyian-persembunyian daripada yang ditentukan. Tapi jangan khawatir sahabat ya, segala sesuatu itu yang pasti kalau kita melakukan perbuatan baik, insya Allah pasti akan baik balasannya ya. Karena saya curiga sahabat ya, tempat ini jangan-jangan nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Memang tempatnya ini aneh sobat ya, aneh. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah sahabat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada orang sahabat. Itu ada orang. Kita lihat sahabat. Itu. Sampai itu sahabat, kita intip dulu ya. Apa maksudnya itu? Sendirian situ. Apa dilakukan? Tapi mau tak mau kita harus ke situ ya. Saya penasaran apa ini yang disebut turiman-turiman itu ya. Ya, kalau turiman dulunya Mak Datuk, saya pengen ngobrol dulu lah. Kita doain sahabat. Apa yang dilakukannya ini sahabat? Nggak tahu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Wah, maaf, saya ganggu. Hah? Maaf mengganggu. Apa ini ritual-ritual seperti ini? Manggil-manggil apa? Saya ini udah sampai di gubuk Gunung Kendit. Betul ini Gunung Kendit ini? Iya. Ngopo sampai? Saya sudah menelusuri semua tempat di sini. Saya pengen memastikan, berarti tempat ini yang boleh dikatakan yang disebut-sebut sama Mak Datuk gerombolan preman-preman itu tempat kau sembunyi. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Sampean arep ompo. Saya Arep jual duit. Oke. Saya bukan mau cari duit. Ya. Saya kesini pengen memastikan bahwa ada yang selalu disebut sama Mak Datuk itu guru, siapa namanya, Maha Guru yang namanya disebut. Yo. Turiman, apakah Anda? Iya arep ngopo sampean? Oh, berarti petunjuk yang dapat sama saya berarti nggak salah. Boleh kan saya akan bicara baik-baik? Apa ngopo sampean? Nah, begini. Jodoh. Artinya begini, Turiman ya. Kau selalu melindungi yang namanya Mak Datuk itu. Yo. Bahkan seluruh preman-preman itu. Yo. Saya tahu Anda orang sakti. Saya tahu Anda orang spiritual. Saya tahu Anda orang hebat. Kenapa Anda tergoda mau nolongi orang-orang yang selalu melakukan kezoliman, ya, berbuat jahat kepada orang, bahkan dia ada misi pengen musnahkan dari tim Banggai Lampung, termasuk saya, Ciraden. Apa maksud kau itu? Saya salah apa? Bahkan tim-tim Banggai Lampung ada dosa apa sehingga kau mau dihasut sama Ompong Tison Bek sama Prabu itu? Hah?
Deme pangre selalu ganggoni. Pasti gak kan liren. Pasti tak ganggu nih, wai. Enggak. Ojo diusik. Begini, kalau kau selalu punya pemikiran untuk menganggui kami, itu salah. Yang pasti begini, saya datang ke gubuk kau, tempat yang dimana kau ritual apa ini, nggak tahu bersemedi, kau pakai bersemedi ini apa ini? Apa ini? Hah? Ini apa ini? Hah? Kau ini terus itu jelek itu tuh, hah? Ya, hadap kau. Sudahlah kau, hah? Saya di sini baik-baik. Saya di sini, sudah baik. Saya di sini baik-baik. Kau ini, saya sudah ngomong baik-baik dari tadi, sudah menjelaskan. Kau malah nyerang-nyerang, secara gaib. Bukan saya nggak tahu kau nyerang-nyerang saya. Kau pakai ritual-ritual seperti itu ya. Ilmu kau itu saya tahu, ilmu siluman itu saya tahu. Tapi jangan kau gunakan yang namanya kau mau menghancurkan daripada tim-tim Bang di Lampung dan Ciraden ya. Jaluk mupo. Yang jelas saya minta sama kamu ya, sadar kau. Iya. Ikut perjalanan. Perjalanan. Pesan. Kau yang diagung-agungkan sama si Mat Datuk sama timnya itu, disebut-sebut kau bisa masuk ke Sukma, tapi kau jangan sombong, jumawa, ya, sok-sok hebat, tapi kehebatanmu itu salah jalan, salah langkah, ya. Saya ingatkan sama kau. Menurutku lah itu. Saya datang ke sini baik-baik. Saya ingatkan sama Anda, kalau sampean masih melakukan yang namanya setiap apa dipanggil Mak Datuk, akan saya pagar, akan saya tutup itu nanti kau. Kenapa kau ketawa-ketawa? Isi oke nungkono. Jin para jin. Iku tak lungan kabeh iku. Mau kau kabeh. Mau kau keluarkan itu jin, mau kau kerahkan kemana itu jin, siluman, nggak enak nanti saya telan hidup-hidup. Saya telan itu. Demit. Wah, rembanton ya. Alah, walaupun kau gunakan demit mana, saya nggak takut. Ya, saya ingatkan sama kau. Ingatkan sekali lagi, kalau kau masih pengen baik-baik di alam dunia, lebih baik kau katakan hari ini, jangan kau ganggu lagi, jangan kau bantu lagi yang nama Mak Datuk sebelum kau musnah sama saya. Ingat itu. Iku pasti tak ganggu nih. Aksa urunge kimatmu. Pasti tak ganggu nih kabeh. Oh, berarti kau memang nggak bisa diajak baik-baik. Ini sahabat ya, saya sudah bicara baik-baik. Kenyataannya dia nggak bisa baik-baik. Apapun yang terjadi, Cik Raden pengen buktikan. Jangan panggil Cik Raden kalau nggak dia musnah, kalau dia masih melakukan seperti ini. Saya nggak minta apa-apa, saya minta cuma satu. Ku tak kayak duit sampai tak pakai pesugihan oke. Saya nggak butuh yang tongkon itu demit-demitku. Mau kau mau panggil demit mana, mau iprit, mau kaktubi, saya ingat sama kau. Saya di sini bicara nyata senyatanya. Allah Akbar. Cangkem sampai. Biadab kau, nyerang diam-diam. Allah.
Saya dari tadi baik-baik sama kau. Rupanya kau nggak bisa diajak baik-baik lagi. Apa kau? Hah? Jangan sombong kau ya. Saya dari tadi baik-baik. Memang kau nggak bisa diajak baik-baik lagi ya. Ini mau kau. Kau. Apa kau? Kau. Dari apa? Hah? Apa kau? Hah? Kenapa kau? Hah? Kenapa kau? Hah? Kenapa? Hah? Kau hajar kau. Saya dari tadi baik-baik sama kau ya. Ingat ya. Jangan sombong kau. Kau cekek kau nanti di sini. Hah? Dari tadi. Jadi sahabat, dia menggunakan ritual-ritual pakai sajian-sajian seperti ini ya, yang namanya menggunakan panggil-panggilan siluman. Dia memang bisa berwujud nyata, bisa berwujud halus, artinya meraga sukma, selalu masuk di tempat-tempat. Karena sombong dia sahabat. Ilmu siluman yang dipegang-pegang gerombolan-gerombolan Madatu. Ini salah satu gurunya ya. Sampean reti, aku raiso mati. Sombong sekali. Dia ngomong tidak bisa mati. Ingat sahabat ya, saya bukan mematikan orang, bukan urusan saya soal mati-matikan, tapi saya sudah memperingatkan agar dia jangan sampai lagi nganggu-nganggu. Saya tahu Anda sakti, saya tahu Anda hebat, tapi saya minta jangan sampai sampean untuk lakukan ini, melindungi Mak Datuk dan gerombolan preman-preman itu. Apa kali ren aku? Nggak bakal berhenti. Pasti tak tolong, tak dorong teko aduh. Nengok. Saya datang baik-baik malah kau di sini. Ojo ganggu nih rati aku kan. Saya bukan nganggu, tapi kalau saya mau pergi, tapi kalau sampean mau diajak baik-baik, saya akan baik-baik. Tapi kalau tidak diajak baik-baik, terpaksa saya musnahkan nanti sampean. Iya. Ngon kuning kene. Ojo ganggu wae. Apa sampean iki? Ganggu aku wae. Udah baca-baca kok. Kita mampus kok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Mampus kau. Terpaksa kau ya, habis kau. Kau. Mampus kau. Hah? Apa kau? Dari tadi. Saya dari tadi sahabat ya, baik-baik. Karena ini bulan puasa, saya nekat aja. Penasaran saya untuk membuktikan siapa sebenarnya sosok daripada di belakangnya Madatu ini. Rupanya ini sosok siluman yang namanya diagung-agungkan sama Madatu. Wajar Madatu itu merasa hebat, merasa sakti ya. Karena ini biang penyakitnya ya. Jangan kau. Aku raiso mati. Iya. Saya tahu kau punya ilmu seperti rawa rontek. Saya tahu kau punya ilmu meraga sukma. Tapi jangan kau sombong. Hah? Balik baca. Kemana kau? Kemana kau? Hah? Kemana kau? Aku pasti teko meneh. Hei, sini kau. Biadab kau. Hilang sahabat. Hah? Setan kau. Hah? Licik memang. Astagfirullahaladzim. Oke lah sahabat ya, nggak apa-apa. Moga-moga ini akan temu titik terangnya ya. Saksikan terus
ya, jangan sampai ketinggalan. Di subscribe supaya kalian tidak pernah ketinggalan lonceng. Ketika kalian menekan loncengnya, kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi. Jangan lupa, Cik Raden ingatkan, perbanyaklah bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran, ya. Semoga atas apa laku lampah kita menjadikan suatu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Oke, kita tutup video ini kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.